Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kalian kabarnya semua? Kemarin siapa yang nungguin video terbaru? Kemarin aku nggak upload video ya. Tiba-tiba ada tukang yang mau servis ini listrik lampu. Jadinya, tada, udah kembalikan setnya seperti biasanya ya, dengan lampu warna merah. Terus karena kemarin aku berulang tahun, tapi sebenarnya aku juga nggak ini sih, temen aku ngajakin ketemu, terus agak kaget juga gitu kan, di surprisein, nggak expect gitu maksudnya, karena emang aku pikir ketemu aja. Dan karena ada masalah lampu, lama banget kan dibetulinnya, jadi aku keluar rumah deh gitu. Dan gak ada waktu jadinya buat bikin video, jadi ya anggap aja kemarin itu aku istirahat ya. Oke, aku mau kasih tahu kalau besok adalah hari terakhir giveaway tarot reading yang kalian bisa join di Instagram aku. Caranya gampang banget, itu ada di highlight ya, di highlight di sorotan, tinggal cek aja di highlight giveaway, oke? Atau bisa juga DM aku ya, nanti aku usahain bales. General reading kali ini temanya adalah siapa yang sedih setelah melepasmu. Siapa yang sedih setelah melepasmu. Ini nggak harus kalian dalam in relationship ya. Mungkin bisa aja kalian cuma deket aja, atau nggak punya hubungan, atau TTM, deket-deket aja, teman tapi mesra gitu ya. Atau ya any kind of relationship kalian lah sama seseorang gimana. Nanti dicek aja deskripsinya kira-kira seperti dia atau enggak ya. Mungkin ini nggak resonate buat semua orang, mungkin bisa jadi resonate-nya beberapa aja. Kalau nggak resonate jangan dibawa baper, kamu bisa personal reading. Kontaknya itu ada di description box video ini, nanti dicek aja price list-nya. Oke, itu aja. Kita mulai ya. Yang sedih setelah melepasmu. Aku ngerasa dari mereka ada yang toxic. Ini macam-macam sih energinya. Ada yang memang kalian in relationship, tapi ada juga yang berhubungan tapi cuma sebentar aja. Ada juga yang ghosting, tapi ada juga yang TTM, teman tapi mesra, tapi ada juga yang dalam hubungan third party. Ini energinya campur. Banyak ya. Ada yang orangnya toxic ya, tapi dia tuh toxic tapi egonya agak tinggi, jadi dia kadang suka pergi-pergi, hilang-hilangan juga dari kamu. Kadang dia muncul, kadang nanti beberapa bulan dia ngilang, atau nanti dia muncul lagi ya tiba-tiba. Tapi banyak dari kamu juga yang suka tetap merespon dia walaupun dia hilang-hilangan ya. Ada yang memang hilang-hilangan terus kamu bingung nih, ini intensinya dia apa sih sebenarnya ke kamu gitu. Karena kan kamu nggak benar-benar ngeliat jelas, kamu juga bingung ini sebenarnya dia deketin kayak pengen berkabar aja, atau PDKT, atau memang tertarik sama kamu. Nah kamu bingung, nggak terlalu jelas tujuannya apa dia mendekat ke kamu ya. Ada yang orangnya itu sebenarnya ya, dia tuh ngerasa minder atau ngerasa berkecil hati, kayak kamu sama dia beda menurut dia, atau dia ngerasa kecil daripada kamu, atau dia ngerasa ada perbedaan di antara kalian. Maksudnya dia itu lebih di bawah kamu atau lebih rendah daripada kamu. Entah soal status sosial, entah soal kemapanan, atau entah soal apalah ya. Pokoknya banyak dari mereka yang ngerasa levelnya itu di bawah kamu. Entah mereka merasa kurang mapan, kurang cantik, kurang ganteng, mungkin pekerjaannya biasa-biasa aja, bisa juga. Pokoknya dia ngerasa minder deh, kayak berkecil hati gitu. Dia ini sering kayak introspeksi itu, dia kayak ngecek sebenarnya dia pantas nggak sih dekat sama kamu, dia cocok nggak sih dekat sama kamu, apa dia ini sebenarnya orang biasa-biasa aja dan nggak cocok buat kamu ya, buat kamu yang memang tuh lebih mapan mungkin dari dia, atau lebih ganteng, lebih cantik daripada dia. Ada yang memang kamu sama dia ini kayak LDR, lokasinya tuh jauh, entah mungkin dia teman SMP, teman SMA, atau kamu pernah kenal di mana, terus kalian lokasinya tuh berjauhan
ya, nggak berdekatan, nggak dalam satu lokasi yang sama gitu. Misalnya kamu di Sumatera, dia di Jakarta ya. Dia ini suka cari-cari perhatian kamu ya, dia suka cari-cari perhatian, suka caper, entah di sosial media, entah misalnya dia pas lagi hubungin kamu, cari-cari perhatian. Dia suka kepoin kamu juga sih. Tapi ada dari mereka juga yang dia udah cari perhatian, tapi dia tuh kayak udah menutup dirinya buat kamu. Karena kan dia ngerasa kayaknya gue nggak pantas deh buat lo, kayaknya gue nggak pantas deh buat dia gitu. Jadi tuh dia lebih realistis sih. Tapi banyak juga yang dari mereka ini sebenarnya ya masih ingin memiliki kamu, masih pengen deket, masih ingin memiliki, nggak pengen melepaskan kamu. Energinya kayak gitu. Dia juga takut sebenarnya buat ngejalanin hubungan sama kamu, buat tetap deket sama kamu. Seolah-olah tuh dia kayak dipengaruhi orang lain, atau dia dikendalikan sama seseorang supaya kayak supaya mungkin dia menjauh dari kamu, atau supaya dia ngelepasin kamu, entah dari keluarganya atau lingkungan teman-temannya gitu. Karena kan dia ngerasa nggak cocok nih, atau ada perbedaan di antara kamu sama dia juga. Banyak dari mereka kan yang akhirnya kayak nyerah kan untuk hubungannya sama kamu. Dia ini sempat dilanda kayak kebingungan juga sih, kayak antara pilih misalnya ya, dia harus bertahan atau lepasin kamu, dia harus mempertahankan hubungan atau menyelesaikan hubungannya sama kamu. Nah dia sempat bingung tadinya kayak gitu, dia sempat ragu-ragu juga harus pilih keputusannya apa yang baik buat kalian berdua. Ini dia ciri-cirinya ada yang mungkin usianya itu lebih muda dari kamu ya, lebih muda di bawah kamu usianya. Dan dia ini orangnya masih suka berpetualang, masih suka kesana kemari juga, entah berpetualang tuh misalnya traveling, pergi-pergian, atau memang orangnya tuh masih suka kesana kemari, masih suka kebebasan dalam hubungan. Dia ini orangnya berani, kalau dia marah tuh berani buat ngelawan gitu ya, apalagi kalau dia nggak salah. Banyak juga di antara kalian tuh yang punya hubungannya, usia hubungannya itu kayaknya lumayan cukup lama. Nah ini hubungannya tuh cukup berliku-liku. Iya, cukup berliku-liku. Banyak juga dari mereka yang toksik sih. Tapi lebih kayak gini, toksiknya mereka lebih banyak dipendam. Misalnya dia marah ya, atau dia nggak suka sama sesuatu. Nah dia itu lebih milih buat memendam daripada dia melampiaskan kemarahannya ya. Ya mungkin jiwa-jiwa introvert kali ya. Emosionalnya tuh jadi walaupun misalnya ada yang gak stabil, tapi ya lebih suka dipendam aja daripada diluapkan. Banyak dari mereka ini sebenarnya masih main-main hubungannya sama kamu, belum seserius itu maksudnya. Kayak dia masih menganggap hubungan kamu sama dia tuh masih sebatas hubungan yang happy-happy, yang have fun aja. Dan mungkin juga dia dekat sama beberapa orang di waktu yang bersamaan, pas dia juga lagi dekat sama kamu, pas dia juga lagi punya hubungan sama kamu. Dia itu orangnya suka ini sih ya, suka kayak merespon orang gitu. Misalnya dia bisa dalam satu waktu yang sama dia dekat sama beberapa orang, atau dia bisa merespon beberapa orang di waktu yang bersamaan. Dia sempat ada di momen kayak bingung hubungannya sama kamu. Kayak ada sesuatu yang mengganjal pikirannya atau membuat hatinya itu nggak enak. Untuk ciri-cirinya mungkin dia itu orangnya itu penakut ya. Terus dia nggak bisa yang di-push gitu. Dia jadi cepat worry, cepat gelisah gitu. Tipe yang ragu-ragu, tipe yang suka cari perhatian, agak misterius, agak tertutup juga. Orangnya suka introspeksi diri ya. Ada yang toksik, dan dia itu senang bergaul, senang ketemu banyak orang, senang have fun gitu orangnya. Dan dia orangnya tuh yang pemikir, apa-apa dia pikirin. Ada yang sensitif juga, ada yang gampang baper ya, gampang kepikiran, gampang dibawa perasaan. Dia ini bisa jadi ya pasti seseorang dari masa lalu kamu sih ya. Kan dia melepasmu, berarti kamu pernah punya hubungan sama dia. Dia ini masih suka keinget kenangan-kenangannya sama kamu, memorinya sama kamu ya. Ada juga mungkin ya mereka yang udah dealing sama seseorang, udah punya kekasih, udah punya pasangan mungkin,
Nah, ketika dia lagi ingat-ingat kamu nih, dia suka jadi cuek ke pasangannya, ke seseorang yang lagi ada di sampingnya. Dan dia ini sebenarnya pernah mengalami suatu fase hidup yang cukup berat kayaknya. Ada di dalam fase hidup atau masalah yang cukup berat. Mungkin kamu juga tahu itu. Atau dia pernah sempat dekat atau punya hubungan sama kamu, terus dia ngerasa beban kan. Dia ngerasa beban, terus dia ngerasa ada ragu-ragu. Dia ngerasa cukup berat menjalani hubungannya sama kamu. Dia berusaha survive juga, bertahan. Tapi kan jadinya nggak benar-benar happy kan kalau beban. Masalah datang bermunculan, ada aja masalah di antara hubungan kalian, ya. Tapi dia coba buat menyelesaikan satu persatu setiap masalahnya. Kamu juga tahu kok itu, masalah-masalah kalian apa aja. Dan ada perubahan sih sebenarnya. Entah dia yang berubah atau kamu yang berubah, atau hubungan kalian jadi berubah saat ini. Ya, atau ada perubahan lah ya, yang kamu atau dia rasain. Dan dia ini sebenarnya pasrah aja sih tentang hubungannya sama kamu. Karena dia juga ngerasa hubungan kamu sama dia kan ada yang gak jelas juga nih. Kayak abu-abu gitu kan statusnya. Entah pasangan kah, entah pacaran kah, entah temenan kah, tapi kok deket ya. Dibilang temenan tapi kayak pasangan, dekat banget. Dibilang pasangan tapi statusnya juga gak jelas. Tapi temenan gitu ya. Kamu sama dia sih kadang saling bergantung satu sama lain ya. Ada yang orangnya cukup dewasa sebenarnya di sini. Kalau feminin, terutama yang feminin dia tuh sebenarnya cukup dewasa. Ada yang udah cuek sih, kayak sekarang mungkin ya, udah cuek atau udah nggak peka gitu ya. Kayak udah mengalihkan gitu perhatiannya dari kamu. Kayak udah nggak peduli maksudnya. Dia ini tipe ciri-cirinya itu orangnya suka bantu orang, atau mungkin dia pernah membantu kamu juga ya. Dia tipe-tipe orang yang gampang cukup ekspresif gitu. Jadi misalnya kalau dia ngerasa sesuatu, dia langsung kepikiran, langsung ngerasa punya beban gitu ya, punya masalah. Nah, karena dia ngerasa kayak gitu, dia cepat banget nih kalau misalnya ada masalah, dia cepat-cepat diberesin sama dia ya, mau gerak gitu orangnya. Banyak dari mereka yang orangnya mungkin usianya ada juga lebih tua dari kamu. Ini mungkin bisa lebih dari satu orang sih yang sedih setelah melepasmu ya. Tadi kan ada yang kayak umurnya usianya di bawah kamu ya, tapi juga di sini ada yang dewasa. Ada yang dewasa karena usia, tapi ada juga yang dewasa ya karena memang tingkat kedewasaan. Ya, ada yang orangnya ini pendiam ya kayaknya ya. Dia orangnya pendiam, gak banyak omong, lebih banyak tuh kayak observasi gitu, kayak meneliti. Ya. Dan aku lihat ada yang orangnya tuh suka belajar, cukup cerdas atau intelektual ya, dia punya kecerdasan, dia punya ini ya. Pinter sih aku ngerasanya. Dia nggak suka yang konflik-konflik sebenarnya. Dia nggak suka kayak gitu, konflik, ribut sama orang, cari masalah, dia nggak suka. Dia suka yang damai-damai gitu ya. Ya kadang dia suka sih kayak bergaul atau kayak kumpul-kumpul gitu ya. Hangout mungkin sama teman-temannya dia juga suka. Tapi ada dia punya satu grup atau di antara teman-temannya tuh sekitar 3 atau 4 orang gitu yang dekat sama dia, sahabat-sahabatnya dia. Iya. Dia ini orangnya tuh kepo, kayak mau tahu banyak hal. Pokoknya orangnya tuh kayak suka cari-cari tahu sesuatu ya. Dia orangnya suka kepoin kamu juga nih, tuh ada kartunya. Dia suka kepoin kamu, emang orangnya kepo gitu. Makanya suka kepoin kamu juga. Suka stalking kamu. Ada memang kamu sama dia udah menjauh sih sebenarnya, makanya dia suka stalking ya, suka cari-cari tahu mungkin dari sosial media atau tanya-tanya ke siapa tentang kamu, cari-cari tahu tentang kamu. Dia orangnya cukup keras hati. Kalau kita goyahkan gitu tentang keputusannya dia itu nggak bisa ya, agak-agak keras kepala ya. Banyak juga dari mereka itu suka
hal-hal yang kayak menenangkan diri gitu, sendirian, menyendiri, kayak meditasi, kayak merenung, mereka juga suka. Ada yang anak spiritual juga sih, dan aku lihat mereka kadang butuh menenangkan diri atau butuh suasana yang tenang, karena sebenarnya banyak juga dari mereka itu yang kondisi emosionalnya gak stabil, gampang emosi, gampang marah, gampang tersulut juga. Tapi ada yang energinya di sini, mungkin dia masih menunggu kamu. Dia masih nunggu kamu. Di lubuk hati yang paling dalam, dia masih menunggu kamu. Tapi nunggunya itu diam-diam aja ya. Ada sesuatu yang mungkin mau dia jelaskan ke kamu, atau dia kasih tahu, atau pengen dia ungkapin ke kamu. Adalah kayak unfinished business atau sesuatu yang mengganjal, yang pengen dia kasih tahu ke kamu. Mereka ini pernah deh kayaknya ketemu sama kamu atau hangout bareng sama kamu. Ada yang dia ini orangnya suka have fun, suka nongkrong, suka bergaul, dan mungkin dia pernah ketemu sama kamu. Ada yang ketemu, ada yang enggak sih di antara kalian ya. Jadi dia mungkin pernah ketemu atau hangout sama kamu, ngobrol-ngobrol gitu, kayak kalian ada suatu momen kalian bisa ngobrol dan ketemu. Ada yang ketemunya di malam hari sih, ketemu ngobrol atau minum-minum, have fun gitu lah pokoknya ya. Dia ini mungkin orangnya suka show off, entah dia menunjukkan dirinya ke kamu, atau dia itu tipe yang suka menunjukkan kemampuan dia, atau mungkin dia suka pamer tentang dirinya sendiri ke kamu. Ada juga yang kayak gitu. Dan dia ini tipe-tipe yang sabar nunggu sih. Banyak dari mereka yang tipenya ini sabar menunggu ya. Atau dia ini tipe-tipe yang cukup dewasa. Dia tuh bisa ngomong atau bisa kasih tahu kamu ya. Dia tuh kayak suka ngajarin kamu sesuatu, ngasih tahu kamu sesuatu, kayak gini kayak gitu. Atau dia tipe-tipe orang yang bisa menyampaikan sesuatu ke kamu, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa yang ada di pikirannya ya, apa yang ada di hatinya. Tipe-tipe yang mau mengungkapkan kayak gitu ya. Banyak dari mereka ini yang kayak suka dikekang ya, kayaknya sama keluarganya, dikekang atau diatur-atur gitu sama keluarganya, entah keluarga intinya, orang tuanya, atau keluarga, maksudnya tuh pasangannya ya mungkin juga ada yang udah menikah kan. Dia ini mungkin punya feeling sama kamu, punya perasaan sama kamu. Aku lihat kalian sih dua-duanya sama-sama punya feeling, sama-sama tertarik. Ada keterikatan emosional, ada ketertarikan juga. Kalian pernah ada di satu momen, nah itu yang bikin membuat emosional kalian tuh jadi lebih dekat, lebih terikat lagi. Sama, kamu sama dia sama-sama punya perasaan yang sama. Dan dia itu mungkin tahu atau percaya hal-hal yang berhubungan sama magic, tarot, atau tahu hal-hal yang berhubungan sama astrologi, magic, supranatural, spiritual, mungkin yang kayak gitu-gitu ya. Dia orangnya gampang ini tersulut emosi, atau pernah ada konflik juga mungkin sama kamu. Pernah yang emosi itu juga sama kamu mungkin, entah dilampiaskan ke kamu atau enggak gitu, entah kamu tahu atau enggak dia emosi sama kamu, karena kan suka ada yang dipendamkan emosionalnya. Banyak dari mereka juga mungkin ada yang suka ngerokok juga, suka merokok. Kamu sama dia sih udah menjauh sih, tapi walaupun menjauh masih suka kayak memperhatikan satu sama lain, entah stalking, entah kepo gitu ya, entah cari tahu satu sama lain. Dia pernah ada di momen kayak bingung memilih antara kamu atau seseorang, entah kamu atau pekerjaannya, entah kamu atau keluarganya. Kayak ada di antara sebuah pilihan ya. Dia mungkin orangnya lovely, penuh cinta kasih juga, atau baik ke orang lain gitu ya, dermawan mungkin juga. Dia orangnya agak pasrahan, kadang juga gampang terbuka juga sama orang lain. Suka mau bantu orang lain gitu, maksudnya terbuka atau terbuka buat membantu orang lain, maksudnya gitu ya. Iya gitu. Dan dia ini orangnya agak emosional, gampang emosian, gampang meledak-ledak juga. Mungkin juga fire sign ya. Dari mereka banyak yang fire sign. Kalau ada masalah nih mereka kayak cepat gitu menjauh sama seseorang.
kayak langsung jaga jarak atau memberikan batasan. Dia ini tipe-tipe yang kadang suka bingung-bingung dalam menentukan keputusan. Ada yang dari kamu sama dia itu tiba-tiba menjauh gitu aja ya. Ada yang tiba-tiba menjauhnya karena ghosting juga sebenarnya. Ada yang mungkin udah dealing sama seseorang walaupun udah punya pasangan, tapi dia tetap dekat sama kamu ya. Ada dari mereka ini mungkin merasa beruntung karena dekat sama kamu, karena kenal sama kamu, karena punya hubungan sama kamu. Dia ini suka banget hal-hal yang berhubungan sama duniawi ya, kayak kesuksesan, keberhasilan, materi, harta, tahta, wanita, ya, karir, finansial, nah kayak gitu-gitu ya, yang berhubungan sama duniawi. Ya mungkin dia udah mungkin banyak dari mereka yang memutuskan buat pergi dari kamu. Mereka duluan yang memutuskan buat pergi ya. Mereka tipe-tipe yang punya rencana dalam hidupnya, tipe-tipe yang punya aturan gitu loh. Misalnya punya goals dalam hidupnya, punya tujuan, direncanakan ya. Buat mereka kamu itu dunianya juga buat dia, segalanya buat dia. Walaupun ya energinya ini pasrah tentang hubungannya sama kamu. Mereka ini ada yang sampai sedih, baper banget ya, dibawa perasaan. Pas pergi dari kamu, pas berniat buat melepaskan kamu. Ketika mereka punya keputusan buat melepaskan kamu, itu mereka sedih banget. Sampai yang kayak diam aja, nggak tahu mau berbuat apa ya, pasif, diam aja. Bingung, soalnya bingung mau action tuh action apa ya. Akhirnya memilih buat diam. Ada yang sampai kayak berhari-hari sedih, baper, ada juga sampai nangis ya. Ada yang setelah melepas kamu tuh ada rasa dan niat ingin kembali, entah di hatinya aja, entah ada yang action juga gitu, sampai begging mungkin mau kembali, atau masih kayak flirting kamu juga mungkin. Ya mungkin ada yang setelah pisah atau melepas kamu beberapa bulan kemudian mungkin ya, setelah lama baru dia kayak kembali, atau entah dia komunikasi aja, entah dia mungkin ada sesuatu gitu, dia komunikasi atau dia muncul lagi ke kamu ya. Pokoknya di sini aku lihatnya ada yang kembali sih. Dia ini suka terbayang-bayang akan kamu, suka terbayang-bayang wajah kamu, suka terbayang-bayang kamu. Kadang sesekali ingat, kadang spontan tiba-tiba ingat sama kamu. Ada yang setelah melepas kamu, dia ini langsung kayak negatif, menutup diri, menyendiri, terus suka anxiety, gelisah, kepikiran ya. Kan ada yang masih cinta juga kan sama kamu kan, karena kan kamu sama dia mungkin ada perasaan juga. Jadi ya setelah melepas tetap masih ada perasaannya. Banyak dari mereka ini yang kangen sama kamu ya, kangen ngobrol sama kamu, kangen kayak dengar suara kamu gitu. Soalnya dulu kalian pernah yang ada sampai kayak telepon-teleponan gitu kan. Jadi kangen sama suara kamu, kangen kayak kalian bercerita kayak dulu juga. Ada yang mereka ini kangen sama kamu ya, mungkin kangen dengar suara kamu, kangen dengar cerita kamu. Mungkin kamu sama dia dulu pernah saling cerita atau sharing, atau yang komunikasi kayak teleponan gitu ya. Jadi ya rindulah, kangen masa-masa itu juga ya. Ada yang mencoba buat melupakan kamu, ada yang mencoba buat menghapus masa lalu, kenangan-kenangannya sama kamu ya. Ada yang dia ini merasa kamu sama dia itu punya perbedaan yang cukup jelas, entah beda usia, entah beda keyakinan, entah beda kebudayaan, beda lokasi yang cukup jauh mungkin juga. Dia orangnya itu cukup strong ya, bisa melalui banyak hal. Bukan tipe-tipe yang lemah dan rapuh ya. Kalau misalnya ada apa-apa tuh langsung baper, sedih, enggak sih. Dia tipe-tipe yang bisa melalui kesusahan, kesulitan ya. Ada yang orangnya ini lagi dalam masa-masa ini berkembang ya. Ada yang energinya itu positif, shining gitu, auranya positif ya. Dan dia ini mungkin ada twin flame kamu juga, kamu sama dia mungkin twin flame ya. Ada energi mirror, jadi kamu sama dia itu mungkin sama satu sama lain. Kalau kamu sukanya A ya dia A, kalau kamu karakternya B ya dia juga B. Ada kemiripan lah di antara kalian ya.
ada energi twin flame. Dan dia itu berpikir ya kamu mirip, ada kemiripan karakter sama dia. Ya itu ada kartunya lagi kan, mungkin kalian itu twin flame, mungkin ada ketertarikan atau keterikatan twin flame yang suka tarik menarik magnetnya. Ada kemiripan dan kesamaan, tapi mungkin nggak ditakdirkan bersama di kehidupan ini ya. Mungkin dia pernah ada di keadaan mau fight buat hubungannya sama kamu. Iya, tapi memang dia tipe-tipenya orang yang mau berjuang ya. Nggak gampang lemah, strong gitu orangnya. Ada yang tipenya ini suka memberikan cahaya buat orang lain. Kan suka membantu juga ada, suka memberikan cahaya. Ada memang auranya positif kan tadi aku bilang. Dia mungkin pernah berjuang atau effort sama kamu. Kalau misalnya dia ada masalah ya, dia lebih suka yang diam, tenangin diri, cari solusi, merenung. Dia tipe-tipe yang kayak gitu. Dan dia tipe yang suka nap person, suka tipe-tipe orang yang suka istirahat, suka rebahan, suka kok aku susah ngomongnya, suka meluangkan waktu buat dirinya sendiri gitu, entah me time, entah istirahat, entah rebahan atau banyak tidur ya. Oke, ini aja ya gengs, nanti kita lanjut ke tema selanjutnya. Yes, ini zodiaknya dan inisial huruf dari nama kalian. Ada zodiak Taurus, Pisces, Aries, Aquarius, Capricorn, Scorpio, Libra. Ada huruf K, E, C, W, Q, P, I, B, H, F, V, J ya. Oke gengs, thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Jangan lupa ikutin giveaway di Instagram aku, dicek highlightnya giveaway ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.